kita akan mempraktekkan video membilas lambung ini untuk pasien yang terkena racun. Sebelum saya mulai, saya akan memperkenalkan alat saya terlebih dahulu. Nah, di sini saya menggunakan pantom, pental guling, tapi saya modifikasi. Kemudian di sini ada handuk dan perlak, ada urine bag. Nah, urine bag ini nanti fungsinya untuk mengetahui volume air berapa yang kita masukkan dan kita keluarkan, nanti bisa kita cek di sini. Dan nanti kita bisa evaluasi warna cairan dari lambung klien. Kemudian ini tisu untuk ngelap bagian dari hidung pasien atau bagian mulutnya jika basah. Kemudian di sini ada set, isinya ada gunting perban, plester, dan klem untuk mengklem selang NGT nanti. Kemudian ini ada tempat handscoon dan ada NaCl untuk pembilasan lambung klien nanti. Kemudian ada stetoskop, ada alat NGT, perban, kemudian comb. Lalu ini pot untuk sputum klien nanti. Kita akan ambil cairan lambung klien, nanti bisa kita letakkan di sini, lalu kita bawa ke lab. Kemudian ada kasa, ada bengkok, ini ada cairan antiseptik, dan ada gel. Nah, di sini ada juga squid 20 cc. Pertama-tama kita datang ke klien dan mendekatkan alat. Pertama kita komunikasi terlebih dahulu. Selamat pagi Ibu. Nah, kita pastikan juga klien kita sadar atau kesadarannya kompos metris. Selamat pagi Ibu, saya perawat Sabrina. Di sini saya akan melakukan bilas lambung untuk membilas lambung Ibu karena Ibu baru terkena racun. Nah, ini membutuhkan waktu sekitar 15-20 menit. Apakah Ibu bersedia? Ibu dalam tindakan nanti akan merasa tidak nyaman karena saya akan memasukkan selang di hidung Ibu. Nah, nanti saya akan menyuruh Ibu untuk tarik nafas dalam. Apakah Ibu bersedia? Klien sudah bersedia. Kemudian kita cuci tangan menggunakan antiseptik. Kemudian kita menggunakan handscoon. Nah, di sini handscoonnya kita menggunakan handscoon bersih, juga tidak kotak. Setelah itu posisi pasien itu kita posisi pasien itu ada 3, ada datar, semipolar, dan polar. Pada pasien ini saya menggunakan posisi yang datar. Kemudian kita letakkan perlak di bawah klien. Siap Bu. Setelah itu kita letakkan handuk di bagian dada klien. Nah, di sini kita tetap menjaga privasi klien menggunakan selimut di atas dada klien. Kemudian kita perhatikan apakah klien ada mengalami sumbatan dalam bernafas. Jika iya, kita bisa melakukan suction. Di sini kliennya tidak ada sumbatan, tetapi untuk memastikan kita bersihkan terlebih dahulu area hidung klien. Di sini saya menggunakan kasa agar tidak terhalang dalam memasukkan NGT nanti. Nah, setelah
kita pastikan mana yang paten, hidung yang mana yang paten untuk dimasukkan NGT. Di sini hidung klien yang paten yaitu di sebelah kiri. Lalu kita ambil selang NGT. Kita dekatkan bengkok. Sebelumnya kita ukur terlebih dahulu dari daerah hidung klien ke telinga. Setelah itu kita ukur dari telinga ke processus tymphodeus klien. Nih, jadi selang NGT yang akan kita masukkan sekitar segini. Kemudian kita beri gel agar memudahkan NGT nanti masuk ke dalam tubuh pasien. Ibu, saya akan memasukkan selang ini. Ibu bisa tarik nafasnya, Ibu. Nah, setelah NGT mentok, kita hipertensikan kepala klien. Kemudian Ibu bisa telan. Nah, baik Bu. Nah, setelah selang sudah masuk ke lambung, kita klem terlebih dahulu selang NGT-nya. Nah, ujung selang NGT ini kita bisa masukkan ke bengkok. Nah, untuk mengetahui NGT ini sudah terpasang dengan baik, kita dapat mengujinya dengan 3 kali, yaitu yang pertama itu bisa menggunakan stetoskop. Lalu kita isi udara 20 cc. Kemudian kita buka dulu selangnya. Kita masukkan dulu, kita letakkan stetoskop di bagian lambung klien. Kemudian kita buka klem, kita masukkan. Nah, setelah itu kita dorong udaranya. Nah, jika sudah terdengar ada suara embusan angin, berarti NGT sudah masuk dengan benar. Nah, cara yang kedua yaitu menggunakan kom yang berisi air. Kita masukkan ke dalam kom. Nah, jika ada gelembung-gelembung, berarti NGT sudah terpasang. Tapi untuk pada pasien yang keracunan, ini tidak dianjurkan karena takutnya cairan dari kom bisa masuk ke lambung. Untuk cara yang ketiga itu kita ambil cairan lambung untuk spesimen dan kita uji di lab. Kita ambil sekitar 10 cc atau 20. Kemudian kita klem terlebih dahulu agar udara tidak masuk. Kemudian kita ambil pot. Cair yang sudah kita ambil kita bisa tuang ke dalam pot. Nah, kemudian kita fiksasi selang agar tidak bergerak-bergerak. Kita bisa fiksasi dengan metode kupu-kupu, yaitu silang. Nah, setelah kita lakukan dan fiksasi sudah paten, kita mulai melakukan pembilasan lambung. Nah, untuk pembilasan lambung ini bisa menggunakan NaCl atau air hangat. Nah, pembilasan lambung untuk orang dewasa itu sekitar 200 sampai 300. Kita mulai membilas lambung. Pertama-tama kita pasangkan terlebih dahulu squidnya ke NGT. Kita bisa buka klep, tapi kita bengkokkan seperti ini agar udara tidak masuk. Kemudian kita isi terlebih dahulu larutan NaCl ke dalam squid 200 cc. Setelah itu kita masukkan ke dalam lambung. Dalam squid ini sisakan airnya sedikit, jangan sampai habis. Kemudian kita bengkokkan kembali.
kita letak switch. Setelah kita menunggu 1 menit, lalu kita masukkan selang urin bag. Kita miringkan pasien ke arah kiri, lalu kita buka fiksasinya. Dan air cairan lambung akan menurun ke urin bag. Kita lihat warna cairan lambung. Jika masih pekat dan baunya masih khas, kita bisa memasukkan lagi NaCl. Kita masukkan terlebih dahulu squidnya, lalu kita isi 100 kembali, kemudian kita lepaskan fiksasinya. Lalu sisakan sedikit air di sini, jangan sampai kosong. Kemudian kita fiksasi, kita tunggu selama 1 menit. Kemudian kita pasang kembali ke urin bag. Nah, setelah kita sudah selesai melakukan bilas lambung, cairan lambung sudah sama dengan cairan NaCl yang kita berikan, kita up selang katet, selang NGT jika tidak dibutuhkan lagi, atau kita fiksasi selama indikasi ini. Tapi biasanya orang yang dilakukan pembilasan lambung ini biasanya dipuasakan. Setelah semuanya selesai, kita bereskan alat. Kemudian kita komunikasikan kepada klien, Ibu, saya sudah selesai melakukan pembilasan lambung, racun yang ada di dalam tubuh Ibu sudah bersih, saya bilas dan sudah hilang. Nah, setelah itu kita jangan lupa dokumentasi perawat, yaitu nama pasien, tindakan apa yang kita lakukan, dan jam berapa. Nah, di sini untuk tindakan apa yang dilakukan, jangan lupa juga kita buat berapa mili larutan yang kita masukkan dan berapa mili larutan yang keluar. Nah, jangan lupa kita buka handscoon. Dan cuci tangan. Nah, terima kasih telah menyaksikan video saya.